Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Bulan Maret mendatang yang paling diwanti-wanti adalah laga kandang timnas Indonesia menyambut Bahrain. Meski laga tersebut akan berlangsung di bulan Ramadan dan jelas Lebaran 5 hari lagi, namun semuanya tetap tak berpikir untuk pulang kampung ya, demi bisa menyambut kedatangan tamu spesial Bahrain. Tim ini dianggap sebagai tim ya yang paling banyak drama dalam grup C setelah tragedi wasit bola yang merumuskan 90+6 sama dengan 99 dan seterusnya. Tak akan pernah menerima ya dengan Bahrain ini ya. Dan kita ya mungkin bisa saja melupakan jika Indonesia masuk Piala Dunia tahun 2026. Pastinya kita bisa lupa. Segalanya tuh tinggal euforia World Cup ya. Untuk pertama kalinya, itu pun kalau ya, fan itu bisa melupakan Bahrain, tapi ya, tidak 100% bakal melupakan Bahrain ya. Seperti sebuah pepatah, luka bisa sembuh, tapi bekasnya tak akan luntur sampai kapanpun. Nah, jadi demikianlah fan Garuda sendiri sejak sekarang sudah mulai membuat kejutan berupa koreo untuk menyambut mereka. Komunitas-komunitas macam La Grande, Ultras Garuda dan lain sebagai pasti tak akan lupa membawa koreo khususnya untuk Bahrain. Para fan yang tak bergabung dengan komunitas apapun ya, saya yakin bakal semangat buat teriak selama 90 menit ya, untuk melumpuhkan mental Bahrain ya kan. Tapi siapa yang menyangka ya, pelatih baru timnas Indonesia ya, itu rupanya ada dendam terselubung dengan Bahrain ya, yaitu Patrick ya. Dia pernah bertemu Bahrain saat melatih ya. Jadi sebelumnya di mana ketika menukangi timnas Curaçao pada periode kedua tahun 2021, setelah sebelumnya pernah melatih dan mengundurkan diri pada tahun 2016. Namun ketika di periode kedua bersama Curaçao, dia punya historis negatif saat melawan Bahrain, yang mana Curaçao kalah 4-0 dari Bahrain dalam laga persahabatan berlangsung 7 Oktober tahun 2021 di Bahrain National Stadium. Nah, kebetulan banget kan sama-sama pernah kecewa saat lawan Bahrain. Sekarang giliran kita sama-sama membabat atau membuat babak belur Bahrain di kandang kita GBK ya. Dan hal ini tentu sangat membuat antusias pelatih Indonesia dan ingin membawa menuju Piala Dunia langsung ya, otomatis kalau bisa ya, termasuk mengajar Bahrain. Sekalian Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk ya. Banyak diantaranya sangat menyukai sepak bola ya. Dapat dibilang 80-90% menyukai bola. Sebenarnya saya langsung antusias ya, sebab potensi yang dimiliki Indonesia itu sangat besar. Berkat pendahulu saya ya, Sintayong, kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia di Amerika tahun 2026 ya. Dan di sana di Amerika, Meksiko, dan Kanada ya. Saya menginginkan itu, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat juga masih punya peluang lewat
ronde keempat kualifikasi, tegasnya pelatih Belanda saat itu. Saat wawancara dengan media Belanda dan Telegram, ya, jelas sangat mungkin ya, dia akan membungkam Bahrain di kandangnya kita sendiri. Terlebih pemain baru macam Jero dan Ole ya, itu juga dikabarkan sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia. Ya, jadi ini akan menambah serunya perlawanan terhadap Bahrain, walaupun pelatih baru ya, dia ada semacam kayak ada balas dendam lah, intinya seperti itu ya. Jadi kita sama-sama baik tim, pelatih, pemain dan supporter menginginkan kita hajar Bahrain. Mudah-mudahan ini tercapai. Karena apa? Karena yaitu ini adalah hal yang sangat krusial, karena bisa untuk meloloskan timnas Garuda itu bisa melaju langsung mendampingi Jepang. Dalam arti ya, kalau Indonesia apalagi bisa Australia, kalau Australia bisa menang atau minimal draw, mengajar Bahrain dan mengajar Cina, kemungkinan untuk lolos langsung itu sangat terbuka sekali ya. Ini adalah mimpi yang harus kita wujudkan. Kalau bilang Pak Erick Thohir dalam wawancara di Liputan 6, kita ini mengejar mimpi, tapi kita juga harus berusaha sekeras apapun. Nah, kita semua mengejar mimpi yang istilahnya mimpi yang sangat luar biasa. Seluruh Indonesia berdoa agar supaya bisa menembus Piala Dunia. Apa yang akan terjadi kalau Indonesia masuk Piala Dunia dengan total penduduk 300 juta, euforianya kayak apa? Nah, inilah pernah dibicarakan oleh kiper kita ya. Dia akan membayangkan kayak apa Indonesia kalau sampai masuk Piala Dunia. Di Martin Paes ya, kiper kita, tidak bisa membayangkan hal itu. Mungkin 7 hari 7 malam itu akan pesta di mana-mana, menyeluruh seluruh Indonesia. Nah, itulah kita bayangkan. Maka dari itu, untuk menggapai itu, mari kita satukan. Lupakan perbedaan bahwa antara pelatih baru dan pelatih yang sudah dipecat, itu lupakan, kita harus bersatu. Terima kasih, Merdeka.